wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ketua dan segenap jajaran pengurus Masjid Baitus Salam yang saya hormati, para alim ulama, Bapak Imam, Muazzin beserta seluruh perangkatnya yang saya hormati, Bapak-bapak, para orang tua kami, ibu-ibu, para orang tua kami juga, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari, rutinitas kita dari waktu ke waktu, yang itu semua adalah merupakan pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya dan seharusnya kita syukuri adanya, karena kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentu bersyukur dipilih oleh Allah taala pada kesempatan malam yang mulia ini kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Berikut juga kita mengikuti kegiatan pengajian sampai datangnya waktu isya nanti. Tentu kita tidak lupa untuk beriktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf di masjid ini sunat karena Allah ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita istiqomah dengan ajaran dan sunnah yang dibawa beliau, komitmen dengan segala bentuk petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. InsyaAllah di yaumul qiyamah juga nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau yang mulia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sebulan yang lalu kita sudah membahas betapa pentingnya ilmu, betapa berharganya nilai ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai ayat pertama pun turun kepada Nabi itu berkaitan dengan ilmu, yaitu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Penting kita membaca, penting kita belajar, dan begitulah sedianya manusia. Kita harus banyak belajar, mau mencintai ilmu pengetahuan.
Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Ini adalah berkaitan dengan al-ibadatu bi ghairi ilmi. Bagaimana ibadah tanpa ilmu? Karena memang kita sadar sesadar-sadarnya bahwa tujuan diciptakannya manusia ke permukaan bumi ini adalah untuk ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah oleh kamu Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Dan memang kita semua manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah adalah untuk menghamba kepadanya. Namun ada yang menghamba, ada juga yang tidak mau menghambakan diri. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang ingkar. Dia tidak percaya itu, padahal jelas Al-Quran telah menyatakan itu. Dan itu tidak bisa didelete, tak bisa dihapus dia. Tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk mengabdikan diri. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dalam proses ibadah itu ada orang-orang yang sempurna ibadahnya, ataupun katakan tidak sempurna, dia mendekati kepada lebih baik. Dia ingin lebih baik ibadah-ibadah yang dilakukan. Maka kemudian jangan sampai kita beramal tapi tidak punya ilmu. Jadi ibadah itu ada yang bighairi ilmin, semangatnya saja yang tinggi tapi pengetahuan kurang. Nah, jadi kita akan coba lihat bagaimana ungkapan-ungkapan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya ini. Yang pertama, nukila anil Ghazali, dinukil dari Imam Al-Ghazali wa ghairihi dan yang lainnya, ijma'ul muslimin ala annahu la yajuzu li ahadin al-iqdamu ala fi'lin hatta ya'lama hukmallahi fihi. Dinukil dari Imam Al-Ghazali, diambil dari Imam Al-Ghazali dan yang lainnya, ijma'ul muslimin, bahwa orang-orang muslim telah sepakat ala annahu la yajuz, bahwasanya seseorang itu tidak boleh al-iqdamu ala fi'lin, melakukan satu perbuatan, hatta ya'lama hukmallahi fi, sehingga ia mengetahui bagaimana hukum Allah tentang itu. Jadi tak boleh sebenarnya kita beramal, melakukan satu perbuatan kalau tidak ada pengetahuan kita di sana, tak ada ilmunya di situ. Tentu berkaitan dengan halal haram nanti kan, Pak? Berkaitan dengan makruh dan mubah nanti, dan sunat-sunatnya bagaimana bentuknya kan. Apalagi ia berkaitan dengan amal ibadah. Kenapa ente sholat? Ya, kata guru saya sholat. Kenapa kamu mengaji? Perintahnya mengaji, begitu. Mestinya kan ada ilmu pengetahuan di situ. Ada pengetahuannya bagaimana tata caranya, bagaimana niatnya. Maka dalam beragama itu setidaknya dua ini yang tak boleh kita lupakan dalam ibadah itu. Yang pertama berkaitan dengan niat, yang kedua kaifiat, kan? Niat dan juga tata cara. Niatnya betul Bapak Ibu, tapi tata caranya keliru. Atau tata caranya keliru, niatnya betul. Bisa juga salah kan? Nah, jadi dua hal ini yang tidak boleh dipisahkan. Dia harus seiring sejalan. Niatnya bagus, kaifiatnya juga baik. Niatnya salah, kalau kaifiatnya bagus itu pun tidak elok. Nah, udah banyaklah pengajian. Misalnya seorang yang beribadah mukhlisina lahuddin. Nah, ya kan?
Dia kan harus ikhlas, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia beribadah gara-gara manusia, maka jatuhlah pada hukum riya. Ya kan? Dalam pandangan tasawuf itu disebut dengan riya, mempertontonkan, memperlihatkan segala bentuk amal bukan untuk mencari ridho Allah, tapi justru mencari pujaan dan pujian dari manusia. Keliru kita itu, Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama, bagaimana ungkapan Imam Al-Ghazali dan orang-orang muslim, para ulama lah sebutkan di sini, bahwa sesungguhnya kita dilarang la yajuz, tak boleh melakukan. Tapi dia tentu pada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah. Tapi kalau untuk urusan muamalah, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau untuk urusan dunia kan kamu itu lebih mengetahui tentang itu. Asal dijaga sajalah, kalau ini haram, ini halal, ini tak boleh, ini boleh. Kan itu aja sebenarnya, Pak. Dalam jual beli itu Al-Quran juga menyebutkan misalnya antaro dimingkum. Kalau ridho sama ridho itu kan boleh-boleh saja. Misalnya Bapak Ustadz ini beli kopiahnya di pasar 20.000, tapi karena cantik bagus kelihatan oleh Pak Amir, saya belilah pecimu ini seharga 100.000, kata dia. Ridho dia, Bu. Ridho Pak Amir belinya kan. Tak apa-apa lah, beruntung saya 80.000, kata Bapak nih kan. Besok saya beli lagi di pasar, banyak situ kemarin, katanya. Rupanya Bapak ini ke pasar lagi udah habis peci yang kayak gitu. Pak Amir pun mau nawar segitu karena gak jumpa lagi di pasar kan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama poinnya, ilmu tanpa amal. Amal tanpa ilmu, ibadah tanpa ilmu itu tentu tidak boleh dan rugi kita. Kalau dalam ungkapan lain itu al-amalu bi ghairi ilmin mardud. Amal tanpa ilmu itu kan tertolak dia. Maka ada seorang bapak-bapak baru-baru tobat lah ibaratnya kan, subuh-subuh ikutlah kan, dengarkan pengajian, lalu kemudian habis sholat subuh, langsung sholat sunat dia, Pak. Habis sholat subuh kan ditegur sama Bapak tuh, Bapak tadi sholat apa? Sholat sunat ba'diyah. Kan setiap sholat ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya gitu kan. Sholat sunat dia. Bapak ini nggak tahu rupanya, ba'da subuh itu nggak ada sholat sunat lain. Tunggu suruk dulu, bunyi dulu nanti dia kan gitu. Ba'da asar gitu juga kan. Semangat dia mau beribadah dia kan. Tapi ternyata itu tidak boleh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya berkaitan dengan ibadah bi ghairi ilmi ini. Qala Umar ibnul Khattab berkata radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina wa la yastari man la yatafaqqah, man lam yatafaqqah. Jangan pernah engkau menjual di pasar kami ini, dan jangan engkau membeli di pasar kami ini man lam yatafaqqah, sesuatu yang tidak engkau paham, sesuatu yang tidak engkau mengerti. Tidak usah berbeli, yang tidak usah jualan, tidak usah membeli sesuatu yang tidak paham. Artinya tidak ada ilmu dia di situ, gitu loh, Pak. Tidak ada pengetahuan dia di situ. Nah, itu pentingnya tuh ibadah itu, amal itu mesti dengan ilmu. Fa innamal lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui, tidak memahami itu, dia sesungguhnya memakan riba. Tidak ada pengetahuan dia di situ kan. Karena di zaman dulu itu kan, di zaman jahiliyah itu praktek riba itu biasa, Bapak Ibu. Biasa. Dia pinjamkan 10.000, bayar 12.000. Hitungan waktu misalnya dalam 2 hari ataupun 3 hari dia kan. Dikasihnya misalnya satu beras 1 kilo, nanti balikkannya sekilo 1 on. Pinjam meminjam yang berkaitan, yang berafiliasi dengan nilai-nilai riba di dalamnya kan. Dan ternyata di hari-hari kita hari ini juga, Pak, kondisi masyarakat kita di pasar-pasar itu ternyata banyak
yang tersangkut persoalan rentenir kan Pak. Pedagang-pedagang kecil itu ternyata kalau dilakukan penelitian itu di pasar-pasar itu banyak. Makanya heran juga kita waktu beli nanti ada yang datang nagih gitu Pak. Nagih rupanya dia bayar 10.000. Besoknya datang lagi rupanya tiap hari. Dipinjamkan 1 juta, nanti dibayarnya itu sekian per hari. Yang 1 juta itu nanti di ujung sampai dia afam mudha'afah, berlipat-lipat dia. Itu bukan misalnya 10.000 itu dalam hitungan hari 100 hari, enggak. 10.000 per hari misalnya kan. 1 juta dia pinjam, 1 juta itu utuh dia Pak. Bunganya saja yang dia bayar per harinya 10.000. 10.000 ditagih, nanti di ujung udah kira-kira dapat keuntungan, dikumpul-kumpul barulah bayar balik yang 1 juta tuh. Jadi praktek rentenir itu kayak gitu, riba itu nyata. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, tapi sayangnya kita ngaji di sini yang kayak gitu tak ada. Yang di sini orang soleh-soleh semua kan, yang ibu-ibunya soleha, yang rajin ibadah kan, tidak ada terlilit hutang, apa-apanya juga haji-haji ya kan, yang soleh-soleh gitu. Maunya kalau ngaji kayak gini nih ngaji di pasar dia kan, buka pengajian. Jadi orang tuh biar tersentuh, alah Ustaz tuh kalau ceramah di masjid sana kata dia pula sama kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ternyata sejak jahiliyah itu bukan hanya di masa sebelum Nabi, bahkan di zaman akhir ini juga praktek-praktek ribawi itu juga ternyata masih terjaga. Nauzubillah min zalik. Tentu kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Kemudian qala Umar bin Abdul Aziz berkata, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslihuhu. Umar bin Abdul Aziz ini disebut dengan Khalifatul Khamisah. Dia kalau ada khalifah yang kelima dialah orangnya kan. Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab, keadilannya luar biasa. Sejarah mencatat memimpin kurang dari 2 tahun tapi makmur rakyatnya, sejahtera masyarakatnya, karena dia pemimpin yang adil. Didoakan rakyatnya, mendoakan rakyat kepadanya. Nah itu kan, dia mencintai rakyat, rakyat juga mencintai dia. Itu Umar bin Abdul Aziz. Sampai sulit mencari mustahak zakat pada waktu itu. Begitu dicatat dalam sejarah bagaimana dia begitu adil dan piawai dalam memimpin. Awalnya kalau kita baca riwayat Umar bin Abdul Aziz, seorang yang ahli ibadah dia Pak. Ahli ibadah, ahli mushaf, Al-Quran tak pernah tanggal dari genggamannya. Iya, kemana-mana bawa mushaf, rajin berzikir, rajin ibadah, pokoknya ahli ibadah. Ketika diamanahkan kepada dia menjadi seorang Amirul Mukminin, pemimpin, apa kata dia Pak? Itu saya ingat betul tuh ungkapan Umar bin Abdul Aziz, hadza firaqu baini wa bainik. Seperti ungkapan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam di saat Nabi Musa mau belajar kan, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku denganmu, kata dia. Kalau Umar bin Abdul Aziz dia sebutkan itu kepada mushaf yang dia pegang. Begitu adilnya dia. Inilah perpisahan antara aku denganmu. Karena apa? Tanggung jawabku kepada rakyat, tanggung jawabku kepada Allah jauh lebih penting dibandingkan tanggung jawabku kepada engkau wahai mushaf, kata dia. Kira-kira gitu Pak. Kalau hadirlah pemimpin yang kayak gitu di tengah-tengah kita Bapak Ibu, tak lama sejahtera masyarakat ini Pak. Ini masalah kurikulum saya tiap waktu diubah-ubah Pak. Iya kan? Ada dulu namanya kurikulum CBSA ya kan. Lalu kemudian banyaklah pokoknya, ada yang menghitung udah belasan katanya Pak. Kurikulum itu kan sampai viral dia kan.
Kemarin ada K13, kurikulum 13 ya kan. Sekarang entah kurikulum merdeka katanya. Iya. Jadi memang Indonesia ini banyak orang-orang pintarnya itu. Saking pintarnya kadang-kadang tidak jelas arahnya mau kemana lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu Umar bin Abdul Aziz, seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah, tapi di saat diberikan dia amanah sebagai pemimpin ternyata begitu dia melepas mushafnya dengan berat hati. Berat rasanya dia berpisah dengan mushaf itu. Karena apa? Tanggung jawabnya itu jauh lebih besar. Bahkan dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sekarang Bapak Ibu syukuran besar-besaran, ya kan? Syukuran besar-besaran. Nah, tetapi tidak di sini. Kalau di sini orangnya baik-baik kan, insya Allah. Nah, kemudian apa kata Umar bin Abdul Aziz, dan man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar min ma yuslihu. Orang yang beramal atas dasar tanpa ilmu, tanpa ada pengetahuan di dalamnya, kana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihuhu. Adalah mafsadatnya, buruknya lebih banyak dibandingkan baiknya. Orang beramal tanpa ilmu itu mafsadahnya, rusaknya lebih banyak dibandingkan manfaatnya, baiknya. Maka memang harus sesuai dengan ahlinya lah gitu ya. Ini sudah umum sebenarnya ya. Kalau udah cerita ibadah kan ke ahli fikih dia kan, cerita tauhid dia tentu ke ahli tauhid dia kan, agar dia nanti sejalan dia Pak. Kalau cerita ekonomi ya tentu yang sarjana-sarjana ekonomi lah diambil ilmunya kan Pak. Cerita politik ya sebenarnya ke ahli-ahli politik juga kan. Cuman di mimbar ini semua masuk Haji. Semua masuk. Tapi kan para ulama nih, para ustadz nih harus memberikan setidaknya nasihat lah. Coba ustadz yang di situ dulu tah mampu atau enggak nanti. Kalau gitu wallahu alam juga kan. Wallahu alam juga. Kita kan berkuar-kuarnya dari mimbar aja nih Pak. Dari mimbar aja. Kalau udah dihadapkan dengan yang merah-merah tuh belum tentu juga terjaga iman tuh kan Pak. Wallahu alam juga kan. Enggak ngerti juga, enggak terjamin juga Pak Haji. Enggak terjamin juga kan. Makanya ada yang ketika dia menjadi ustadz, keluar-keluarnya minta ampun, tapi udah duduk di situ terdiam aja lagi kan. Iya. Iya. Makanya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang idza usidal amru idza ghairi ila ghairi ahli fantazir sa'ah kan? Apabila diberikan urusan kepada yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah. Tunggulah kehancuran. Iya. Jadi kita memang pakai bidang-bidang tertentu. Di bidang-bidang tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini nasihat umum bahasanya kan, karena dia berkaitan dengan ibadah, dan ibadah itu saya baca dalam bukunya Salim Afillah, Abu Bakar Ba'asir itu mendefinisikan Pak, man amila amalan li'i'la'i kalimatillah fahuwal ibadah. Biar barang siapapun yang melakukan sesuatu amal, perbuatan yang dia untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, menegakkan kalimat yang agung ini, maka dia ibadah. Mau dari jarul manapun dia. Jadi umum sekali pemaknaannya kan. Seorang pedagang dia bisa menjadi ibadah dagangannya dikala ia di situ ada nilai dakwah di situ. Seorang politisi juga ada nilai dakwah, nilai ibadah yang amat luar biasa di situ kan. Kalau li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. Karena tanda tangannya itu ngeri Pak. Aturan-aturan kalau sudah ditandatangani wali kota itu berlaku dia kan. Tak dilakukan oleh masyarakat, razia Satpol PP dibuatnya tuh Pak.
Ngeri tuh, jabatan itu memang luar biasa kan? Penting dia. Kalau mau dilarang pun sebenarnya penguasa kalau dia sudah zolim kan bisa aja dia, Pak. Dan banyak contoh-contoh yang seperti itu kita lihat di dunia ini kan. Makanya penting memang kekuasaan itu ada di tangan orang yang soleh, Pak. Sama dengan harta, nikmal mal fi yadis solih. Sebaik-baiknya harta yang ada di tangan orang soleh. Sebaik-baiknya jabatan yang ada di tangan orang soleh. Jadi sama dua-duanya ini. Harta juga baiknya ada di tangan orang soleh, jabatan juga baiknya ada di tangan orang soleh. Kan bangga kita itu, Pak. Kalau ada pemimpin kita bukan hanya memimpin satu daerah, juga dia bisa jadi imam sholat. Merdu suaranya, enak di belakangnya, khusyuk jemaah dibuatnya kan. Bangga kita tuh, Pak. Dan itu dicontohkan oleh Nabi, para sahabat. Sahabat Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, dia juga imam sholat. Umar, imam sholat. Utsman, imam. Dia khalifah juga sekaligus imam. Tak sempat dia, maka kami ini kalau ustaz-ustaz sebenarnya imam rawatib, ya kan? Imam rawatib. Tak ada imam utamanya, barulah imam rawatib itu yang isi. Cuma sekarang jarang, Pak. Makanya Pekanbaru punya program masjid paripurna, semuanya dikasih imam-imam, dikasih imamnya di situ, dikasih sama pemerintah dananya kan, sebulan sekian. Bersyukur juga kita, Pak. Bersyukur juga kita kan. Aman-aman ya. Kalau masalah lancar tak lancar tuh, itu pengurus tahulah tuh kan kayak gitu. Mudah-mudahan kalau Baitus Salam insyaallah aman-aman saja tuh. Tersenyum juga aku tengok imamnya tadi kan. Tapi ada memang, Pak, di tempat-tempat lain paripurnanya pengurus cuek aja kan. Tak peduli dia mau makan imam tuh mau tidak, lantaklah situ udah cair. Ditanya pun tidak. Sehatnya sehat ya lah. Lain bisa baca Fatihah di depan tuh, alhamdulillah, pelan-pelan Pak Haji gitu dia kan. Rupo kawan tuh udah ngutang-ngutang ke sana kemari kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal tanpa ilmu itu, kata Umar bin Abdul Aziz, aksaru ma yufsiduhu mimma yuslihuhu. Banyak lagi nanti mafsadahnya, kerusaknya dibandingkan maslahat yang akan ditimbulkan darinya. Maka oleh karenanya sesuaikanlah bidang profesi kita dengan apa yang kita mengetahui di dalamnya. Dan itu memang sudah pas lah itu kan. Nah, kalau dia hafiz Quran, bagus suaranya, cocoknya jadi imam, ya kan? Dia seorang pedagang, bagus ilmu dagangnya, cocoknya jadi pedagang. Nah, jadi yang pedagang yang kaya-kaya itu bantu pula masjid ya kan. Nah, jangan pula mansur kan, makan surang kan. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut. Lau anna rajulan abadallaha subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis samawati bighairi ilmin kana minal khosirin. Kalaulah sekiranya seseorang menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah malaikah, seperti ibadahnya para malaikat, bi ghairi ilmin, tapi tidak ada ilmunya, kana minal khosirin, adalah ia bagian dari orang-orang yang rugi. Emang ibadah malaikat itu gimana, Pak Ustaz? Ibadah malaikat itu la ya'sunallah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah maksiat kepada Allah. Mereka akan melakukan setiap apapun yang diperintahkan. Memang beda kalau malaikat itu sifatnya monoton. Imannya tidak naik, tidak turun. Dia tetap dia. Kenapa? Enggak ada nafsu, Pak. Ini enggak mau makan loh kan. Enggak mau makan, enggak mau jabatan, pokoknya apa disuruh dilakukannya kan. Sujud, kata Tuhan, sujud dia. Berkeliling di arasku nih, kata Tuhan, berkeliling saja. Kalau malaikat begitu.
Kalau lawan malaikat itu apa? Setan. Dia turun terus imannya. Nggak ada naik-naiknya iman setan tuh, Pak. Nah, dia turun terus, makin hari makin turun imannya. Nah, siapa dicarinya kawannya? Manusia lah kan. Kalau kita manusia ini kan imannya yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Ya kan? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita itu ditandai dengan dua hal. Kalau dia naik berarti tandanya dia taat. Turun dia iman itu berarti dia maksiat. Turun iman seseorang itu gara-gara maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurang dia iman itu. Rasa-rasakan sajalah Bapak Ibu. Kalau kita terlalu mencintai dunia, maka kosong rasanya hati itu kan. Terlalu berlebihan gitu kan. Hawa nafsu yang diperturutkan. Sholat pun, tapi kayak sholat apa namanya itu, badan kita yang sholat, pikiran hati tak kemana-mana kan. Kosong aja dia. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, hati manusia itu dia ada setidaknya pada majelis ilmu, dia ada hati itu kan. Kalau tak ada hatinya di majelis ilmu, tak ada ketika zikir dia kan, bisa jadi hati itu sebenarnya sudah nggak ada dalam jiwa, dalam badan kita. Kosong aja bawaannya kan, nggak jelas arah pikirannya. Maka berhati-hatilah kita kalau misalnya badan kita sholat, pikiran kita tak kemana-mana, apalagi hati terisi dengan berbagai hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang seperti ini, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ada seorang hamba menghambakan diri beribadah kepada Allah Ta'ala seperti ibadahnya para malaikat, malaikatis samawat, malaikat yang ada di langit, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kana minal khosirin, dia tuh rugi. Makanya perlu, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus zakat, kenapa saya harus berinfak, atas dasar apa ini saya beramal? Atas dasar ilmu pengetahuan. Saya dengar kata guru, saya dengar kata ustadz begini, kata ustadz itu ada dalilnya, ada hadisnya, ada ungkapan ulama di situ. Dan memang rata-rata kalau hal-hal yang bersifat lumrah biasa itu Bapak Ibu, hal-hal yang bersifat biasa itu tahu kita ilmunya, walaupun tak tahu betul dalilnya kan. Yang biasa-biasa zakat kan perintah tuh Pak, tapi kan ada dalilnya kan, disampaikan guru. Apakah kita harus menghafal dalilnya Ustaz? Enggak juga. Asal kita udah yakin itu sesuai dengan Al-Quran yang kita lakukan, ada kalam Rasul di situ, ada kalam ulama berkaitan dengan itu, maka laksanakanlah kan. Cukup nisabnya, ada haulnya di situ, ada bisa ada tuh. Kalau tidak tahu, fas'alu alamun. Tak tahu dia, maka tanya Allah yang ahli di bidang itu. Jika kamu tidak mengetahui, maka dipertanyakanlah kepada orang. Tak tahu kita dalilnya apa, misalnya bagaimana hukumnya ini, kenapa bisa demikian, dipertanyakan kepada yang ahli di situ. Kemudian al-ilmu bila amalin junun, kata Zain bin Ibrahim bin Smith. Ilmu tanpa amal itu junun, gila. Asik berilmu aja Pak, tapi amal tak ada, kosong. Lah bagus juga kan. Ada orang asik cari ilmu tapi amal tak ada Pak. Belajar kemana-mana, baca buku, tapi amal kosong dia kan. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu seolah-olah tak ada dia, kosong juga. Kalau ilmu tanpa amal dia bagaikan gila, kalau amal tanpa ilmu tak ada, tak bernilai dia. Nah, lagi-lagi ini amal tanpa ilmu kan, ibadah tanpa ilmu. Jadi sebenarnya sudah oke-oke saja kita ini Bapak Ibu, ngulang-ulang kaji aja ini, ya kan, ngulang-ulang kaji. Kita lanjut, tapi ini ungkapan Habib Zaid bin Smith. An rajulin min ahlil maghrib, ada dari seorang laki-laki dari ahli maghribi. Maghribi itu dari Maroko, dari barat. Annahu kana katsirul ijtihadi fil ibadah.
bahwasanya dia banyak bersungguh-sungguh dalam ibadah, semangat dalam ibadah. Wa annahu ishtaro atana, lalu kemudian dia membeli seekor binatang himar, atana. Walam yastakmilha fi syai'in, dia tidak menggunakannya untuk sesuatu. Fasa'alahu insan, lalu seseorang bertanya kepadanya, an sababi imsakiha, kenapa dia tidak menggunakannya? Faqala la umsikuha illa li uhassina biha farji, saya tidak menahannya kecuali, mohon maaf ungkapannya ini agak lain, li uhassina biha farji, untuk memuaskan hawa nafsu saya saja. Berarti kan ada kelainan, Pak. Dia beli seekor binatang khimar, tapi dia tidak memanfaatkan itu untuk berjalan, untuk mengangkat sesuatu apapun. Tapi dia unsa betina kan, khimar betina dia. Liuhassina biha farji, untuk memuaskan hawa nafsu saya saja, kelainan seksual mungkin, ya kan? Wa kana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim, dia tidak tahu kalau sesungguhnya mendatangi binatang ternak itu, binatang itu sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh itu, Pak. Mendatangi binatang haram, dia tahrim. Falamma arrafahu bitahrimihi baka bukaan sadida, ketika dikasih tahu tentang keharamannya maka jadilah ia menangis sejadi-jadinya, menangis dia. Karena orang-orang awam barangkali ada yang tidak tahu juga, Pak. Dia tak pernah belajar kan, dibelinya binatang tapi untuk memuaskan hawa nafsu. Sedemikian itulah kalau ada robot-robot katanya kan, Pak, di negara lain kan ada tuh. Dia tidak perlu menikah lagi, dia buat boneka robot yang persis bentuknya perempuan atau laki-laki, lalu itulah yang digaulinya. Di negara-negara sekuler, negara-negara bebas. Jadi di Islam itu yang kayak gitu tak boleh. Melampiaskan hawa nafsu kan, keinginan syahwatnya kepada yang tidak dibolehkan. Jadi Islam itu sudah logis, sudah masuk akal, ya kan? Menyalurkan kebutuhan biologis itu ya dengan adanya pernikahan, dan dia harus sejalan, laki perempuan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Laki ke perempuan yang ajnabi, yang halal untuk dinikah dia kan. Maka terjadilah akad nikah, maka bolehlah hubungan laki dengan perempuan. Itu. Laki juga laki kan lain juga tuh. Perempuan ke perempuan juga kan. Tidak logis juga tuh kan. Jadi kadang-kadang orang tidak peduli, makanya muncullah praktik LGBT. Iya kan? LGBT. Maka kemarin ada program Pak PJ Mublihun, sampaikan ini ke masyarakat, ke sekolah-sekolah juga, jadi harus bahan sosialisasi. Jangan sampai terjangkit penyakit LGBT kan. Kan tidak logis tuh, laki-laki kok suka sama laki-laki, ke perempuan kok suka sama perempuan. Padahal udah jelas-jelas agama mengatur kita sedemikian bagus itu. Mohon maaf, tak cukup satu, tambah. Kalau kurang laki-laki, ibu-ibu tidak usah dengarkan yang ini, Bu. Iya kan? Jelas jalurnya kan? Fa in khiftum alla ta'dilu, ya kan? Fawahidah. Kalau tak mampu, tak cukup satu, bawa bapak tambah satu lagi. Masna, tak cukup dua, sulasa, tiga. Tak cukup tiga ompe. Tuh.
Tapi sampai 4 batasnya. Jangan tambah lagi. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jika tak mampu adil, satu saja jadilah. Iya kan? Satu. Kalau bapak-bapak cerita poligami semangat. Semangatnya yang tinggi, kemampuan kurang. Iya kan? Dan juga takut. Takut tak mampu adil gitu maksudnya kan. Jangan sampai menyelamatkan yang lain tapi justru menyengsarakan yang satu kan. Nah, itu kan istilah tuh viral tuh Pak. Jangan sampai gara-gara menyelamatkan janda tapi menjandakan yang ada kan gitu. Iya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada ternyata memang penyakit-penyakit di masyarakat yang kita harus berlindung dari situ, yang dia sebenarnya tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Jadi laki-laki haruslah ia menyukai lawan jenisnya, dan tentu ada aturan main yang telah dibuat di situ. Mencintai pasangan, ada mawaddah di situ, ada rahmah di situ, ada kasih sayang kan. Izin dulu Pak, agak batuk sedikit. Jadi jangan dikira semua itu boleh digauli kan. Enggak. Binatang ternak kan kapan mau dinikahi dia Pak? Mau dikawin? Ada itu kan. Ya, jadi itu ada hadisnya tuh, kalau terdapat orang itu dibunuh, orang yang melakukan itu, binatang itu pun dibunuh dia. Itu hukumnya. Dibunuh. Kemarin viral di Dubai. Ada seorang laki-laki yang udah berusia puluhan, mohon maaf, memperkosa anak perempuan berusia 5 tahun. Dalam 15 menit pengadilan, hakim menjatuhkan hukuman mati, ditembak di depan orang ramai. 15 menit Pak, hukum tuh ditegakkan. Kayak gitu ya jerah lah kan? Takut orang Pak. Ini kasus Pina berapa tahun yang lalu, setelah viral difilmkan dulu sampai ada horor-horornya, baru diungkap lagi kasus itu. Ya, ini di Dubai 15 menit ada seorang yang memperkosa anak perempuan usia 5 tahun, langsung ditembak mati dalam jangka waktu 15 menit. Ditembak, digantung nih begini kan. Dan memang begitu hukum agama itu sebenarnya kan. Dan itu adil namanya. Melakukan perbuatan nista, zina, dan itu dalam memaksa pula, menzolimi, bahkan mungkin bisa menghilangkan nyawa anak tuh kan. Langsung dia dihukum mati. Negara kita, aduh ya Allah, muslimnya banyak tapi takut kalau udah cerita mati itu takut. Di dewan tuh kalau udah cerita hukum Islam bagaimana undang-undang potong tangan kita terapkan, oh itu radikal. Itu yang disebutkan tuh, takut. Jadi dari segi biaya, saya pernah mengikuti pengajian itu, hukum kisos itu ternyata biayanya lebih murah, efek jerahnya lebih jelas. Coba Pak, kalau koruptor sekali ketahuan dia dengan saksi dan bukti yang tepat dengan nilai yang juga fantastis, potong tangannya, potong kiri misalnya, potong aja dulu Pak, nggak usah tembak dulu kan. Halo, gitu kan? Pasti malu Pak, malu. Mencuri lagi besok, potong kaki kanannya, dia harus disilang. Potong tangan kiri duluan, besoknya kalau mencuri lagi, potong kaki kanan sampai tumitnya tuh, potong. Mencuri lagi dia, potong lagi sebelah kanan tangan. Mencuri lagi sebelah kiri, potong lagi.
mencuri lagi, alah parah kawan tuh. Iya, apa yang mau diambil lagi kan Pak? Tapi saya yakin efek jerahnya dan nilai biayanya itu sedikit. Biar aja dia bebas tapi tangannya ada buntung. Biar aja dia bebas tapi kakinya ada buntung. Iya. Ini di LP sini Pak, saya pernah ngasih pengajian di situ. Over capacity Pak. Over kapasitas. Yang harusnya 300 sekian jadi 700-an. Besempit-sempit orang tuh di situ. Anehnya peredaran narkoba ternyata banyak dari situ. Saya tanya orang tua. Ini kalian dapat uang dari mana? Kok banyak impaknya? Kan banyak di sini, ada yang mantan-mantan pejabat. Berapa pula lah uangnya yang mau disumbangkan kan? Sampai puluhan juta, Pak. Ada rupanya di sini yang masih main-main juga tuh bilang. Oh ada Ustaz. Setelah itu nggak pernah diundang lagi saya Pak. Kepo kali Ustaz tuh, cancel jadwalnya. Iya. Saya sebenarnya kekepoan itu kenapa bisa signifikan gitu kan? Dan pengen tahu sekilas saja sebenarnya. Tapi ternyata pertanyaan itu nggak boleh dilontarkan di situ kan? Langsung di cancel jadwal, tidak boleh lagi ngisi di LP itu. Allahu Akbar. Nah tapi yang kayak gitu kan sebenarnya kalau kita kaji dalam agama, uang kayak gitu kan subuhat juga. Kalau dapat uang lah dia dari situ kan, udah jelas itu didapatkan dari situ. Memang ada infak yang dari yang lain. Husnuzon aja lah dari yang halal itu aja lah sama saya kan kayak gitu misalnya kan. Ada bunyi Pak, asli oh. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pengajian kita. Ibadah itu kita tentu memperbaikinya dengan ilmu. Bagaimana tata caranya, bagaimana niatannya agar ibadah yang kita lakukan itu semakin hari semakin baik adanya. Terima kasih atas segala pendengaran dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.